Akhirnya SK pemberian untuk anak SD sudah diterbitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait adanya SK pemberian untuk penyaluran bantuan PIP untuk anak sekolah dasar. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Jadi teman-teman langsung saja ya kita lanjut ke pembahasannya. Seperti informasi-informasi yang telah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwasanya ketika ada update mengenai SK pemberian maupun SK nominasi maupun SK pembatalan dan lain sebagainya, saya akan sampaikan di video ini. Nah, di video kali ini kita berkesempatan akan memberikan mengenai SK pencairan bantuan PIP untuk anak sekolah dasar. Jadi jangan lupa dinonton sampai selesai untuk mengetahui ada berapa sih SK pencairan yang diterbitkan oleh Puslapdik untuk penyaluran bantuan PIP di bulan April ini. Baik teman-teman, di sini kita akan fokus membahas file SK konsideran untuk mengetahui berapa banyak sih siswa yang akan dicairkan, kemudian di wilayah tersebut ada berapa, di wilayah tersebut ada berapa. Di sini kita akan perlihatkan ke teman-teman. Tetapi sebelumnya saya ingatkan jangan lupa disimak sampai selesai untuk mengetahui informasinya secara detail. Dan coba kita kembali ke beranda. Ini saya mau ingatkan lagi buat teman-teman, tidak henti-hentinya saya mengingatkan terkait perlunya teman-teman melakukan pengecekan penerima PIP. Kenapa? Karena biasanya ada beberapa sekolah yang tidak menyampaikan apakah siswa tersebut terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar atau tidak. Jadi tidak ada salahnya teman-teman untuk bisa melakukan pengecekan secara berkala untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar atau tidak. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa melakukan pengecekan di laman pip.dikdasmen.go.id, kemudian langsung fokus ke bagian cari penerima untuk melakukan pengecekan apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima PIP atau tidak. Jadi jangan lupa teman-teman ketika NISN, kemudian NIK dan hasil perhitungan di kolom yang disediakan. Setelah itu langsung klik cek penerima PIP untuk mengetahui hasilnya apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima atau tidak. Baik, kita langsung saja teman-teman lanjut ke file SK konsideran untuk mengetahui apakah berapa banyak sih SK yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penyaluran di bulan April ini. Mari kita kembali ke dashboard. Baik, sekarang saya sudah ada di dashboard dan langsung saja kita fokus ke bagian file SK atau konsideran ini. Dan disinilah muncul daftar SK dari tahun ke tahun teman-teman. Bisa dilihat ini dari 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Jadi kali ini kita akan fokus ke SK tahun 2025. Mari kita coba cari atau search. Dan bisa dilihat teman-teman, ini dia SK tahun 2025. Jadi coba kita lihat di sini berapa ya? Oke, 25. Kemudian kita coba cari dan coba kita hitung ada berapa sih SK yang diterbitkan oleh Puslapdik untuk pemberian atau penyaluran di bulan April, khususnya tanggal 10 April ke atas. Jadi teman-teman, ini dia SK yang diterbitkan khusus sekolah dasar. Bisa dilihat ya, judul SK-nya SK pemberian PIP SD tahap 2, tahap 5, 9, 3, 1, 12, 6, 4, 8, 11, 7, 10. Jadi setelah kita lihat ternyata di sini ada 12 SK yang telah diterbitkan Puslapdik khusus untuk jenjang SD sederajat. Jadi teman-teman kira-kira penasaran mau melihat SK yang keberapa atau tahap berapa? Mari kita coba lihat urutkan dari tahap 1 ya. Jadi ini dia SK tahap 1 dan ternyata untuk SK-nya teman-teman sudah ditandatangani sejak tanggal 13 Maret 2025. Oke, coba kita cek atau download SK-nya seperti ini.
Nah, sambil kita tunggu mendownload karena ini akan langsung terbuka otomatis teman-teman ketika SK-nya sudah terdownload. Bisa dilihat judulnya di atas, PPSD tahap 1 tahun 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi teman-teman, sudah saya sering jelaskan bahwa dengan adanya surat keputusan kuasa penggunaan anggaran seperti ini yang diteruskan ke bank penyalur, maka bank penyalur berhak menyalurkan sesuai data-data yang telah diberikan. Jadi di sini akan termuat rekapitulasi data program Indonesia Pintar untuk SD tahap 1 tahun 2025. Bisa dilihat untuk di tahap 1 ini, untuk Provinsi Aceh itu kosong, kemudian Bali ada 6.000, kemudian Banten ada 16.000 sekian, Bengkulu 4.000 sekian, Yogyakarta ada 11.000 sekian, Jakarta ada 5.000 sekian, Gorontalo 5.000 sekian, Jambi 5.000 sekian, Jawa Barat 123.000 sekian, Jawa Tengah 93.000 sekian, Jawa Timur 69.000 sekian, Kalimantan Barat 12.000 sekian. Jadi teman-teman, total penerima untuk di tahap 1 ini, jadi tadi kita sudah lihat ya, ada 12 tahap yang telah diterbitkan, tanggal penandatangannya sama tanggal 13 Maret 2025. Jadi ini khusus tahap 1, total penerimanya sekian dengan total anggaran sekian, dan detail per provinsinya untuk penerimanya sekian. Nah teman-teman, kita coba geser ke bawah. Nah ini khusus Provinsi Sumatera Barat. Nah di Provinsi Sumatera Barat ternyata ada 17.000 sekian penerima yang akan cair. Nah di mana saja nih yang akan cair? Jadi yang akan cair ada di Kabupaten Agam sekian, Kabupaten Darmasraya, kemudian Kepulauan Mentawai, dan Kota Solok. Jadi semuanya ini ada detail-detailnya. Jadi coba kita geser lagi ke bawah. Ini Provinsi NTT. Kemudian ini Sumatera Utara, kemudian ini Papua, dan ini Papua Selatan. Oke, coba kita cek di daerah saya teman-teman, di daerah saya, atau coba kita Makassar ya, Makassar seperti ini, Makassar. Oke, sorry, ini salah di awal, Makassar. Nah, di Kota Makassar untuk di tahap 1 ini akan cair sebanyak 1.825 peserta didik. Seperti itu teman-teman ya untuk isi dari file SK ini. Jadi, dan kita coba lihat lagi untuk SK tahap 2. Oke, coba kita lihat tahap 2. Jadi ini dia tahap 2 dan kita coba download juga. Dan ini dia teman-teman tahap 2 ya. Bisa diperhatikan di sini tahap 2. Coba kita lihat detailnya per provinsi. Nah, ini Provinsi Aceh masih kosong, kemudian ada beberapa. Nah, totalnya hanya 425 siswa di tahap 2 ini. Oke, coba kita lanjut di tahap 3. Nah, ini dia untuk tahap 3. Mari coba kita lihat hasil rekapitulasi setiap provinsinya. Nah, untuk provinsi ini total pencairan hanya 2.153, dan ini detail provinsi yang akan ada cair di tahap 3 ini. Oke, coba kita langsung ke tahap 4. Ini dia di tahap 4, bisa dilihat teman-teman di atas ya, tahap 4, dan total penerimanya 300.000 sekian dengan detail berikut. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat atau skip dulu videonya untuk melihat provinsinya masing-masing. Untuk sampai saat ini Aceh masih kosong ya, bisa dilihat. Oke, mungkin sudah cukup. Mari kita lanjut ke tahap 5. Untuk tahap 5 hanya 318 peserta didik yang dicairkan, dan ini detail provinsi yang dapat pencairan di tahap 5 ini. Kita lanjut ke tahap 6 teman-teman, ini dia tahap 6, dan ini sudah terbuka. Kita langsung fokus ke bagian rekapitulasinya agar durasinya tidak begitu panjang. Nah ini tahap 6. Oke, bisa dilihat teman-teman ya, tahap 6 yang ini. Kemudian total penerima hanya 964 peserta didik, dan ini detail daerah atau provinsi yang akan cair di tahap 6. Oke, coba kita geser ke tahap 7. Nah, ini dia tahap 7, dan ternyata tahap 7 itu dikhususkan untuk
Provinsi Aceh. Jadi kita lanjut ke tahap berikutnya. Dan tahap 8 juga demikian teman-teman, hanya 9 orang dan itu dikhususkan untuk Provinsi Aceh. Lanjut untuk tahap 9, ini juga difokuskan kepada 111 orang atau siswa di Provinsi Aceh. Ini juga teman-teman tahap 10, 9.026 siswa dan dikhususkan lagi untuk Provinsi Aceh. Masih sama, di tahap 11 juga dikhususkan untuk Provinsi Aceh. Dan ini kita akan buka tahap terakhir, yaitu tahap 12. Kira-kira ini untuk provinsi mana? Mari kita coba download dulu teman-teman untuk melihat daerah mana saja akan cair di tahap 12 ini. Oke, coba kita geser. Dan ternyata masih sama, ini dikhususkan untuk Provinsi Aceh. Kenapa SK-nya dikhususkan untuk Provinsi Aceh? Karena SK-nya itu akan diteruskan ke Bank BSI teman-teman. Beda dengan yang SK 1 sampai 7 yang tadi, itu ada provinsi-provinsi lain. Karena provinsi lain pencairannya sama menggunakan Bank BRI untuk SD ya. Jadi ini menggunakan Bank BSI. Nah itu dia teman-teman SK yang dikeluarkan untuk SD tahap 1 sampai 12. Mari kita akan bahas lagi next untuk SK SMP. Itu dia informasi di video ini mengenai SK pencairan atau SK pemberian bantuan PIP di bulan April ini. Nah teman-teman yang ada pertanyaan jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.